isu kemapanan nih masih sangat membebani identitas seorang pria. Media sosial itu terkadang merenggut kebahagiaan. Oke. Sehingga konteks mapan itu berubah. 10 juta yang tadi saya beri contoh, ketika tidak ada pengaruh eksternal, maka orang itu tetap merasa aman dengan angka segitu. Rasa mapan itu udah dapat. Ketika ada rasa iri hati, ngeliat orang lain dapat 50 juta, rasa aman itu terkikis. Cewek tuh merasakan rasa mapan gak sih di dalam dirinya? Aku udah gak punya utang, aku beli apa yang aku butuhkan gitu, dan itu yang akhirnya membuat aku merasa aman. Oke. Jadi kalau di cewek aku rasa bukan mapannya, kata mapannya, tapi ini kan ngomongin duit ya, jadi rasional banget gitu, ngerti gak sih? Sedangkan aku adalah orang yang emosional, yang tadi aja aku bilang my money management was a disaster. Bikin aja emotional basket sendiri kan gitu kan. Contoh gini ya, kalau misalnya kamu diatur, ya udah sebulan itu kamu cuma bisa ngeluarin 5 juta, stres sendiri. Cuman bayangkan seperti ini. Mas tuh ngelihat orang yang kaya tuh mereka punya relationship sama duit tuh gimana sih? Biasanya ya orang yang betul-betul sudah kaya ya, itu jarang merasa kaya raya malah. Dan dia tidak perlu menjelekan orang lain untuk merasa kaya. Itu sesuatu yang penting karena masih banyak orang melakukan hal seperti itu. Ya. Orang Indonesia itu bisa nggak sih kaya? Bisa banget. Money mindset yang perlu disiapkan sebelum menikah. Gimana kita tetap optimis di masa-masa seperti ini? Kita itu nggak punya pilihan. Karena Sense. kita itu memilih 5 tahun sekali. Make sense. Kan gitu kan. Ya sudahlah jalanin aja. Kan gitu. Just do your best aja asal nggak mati. Apapun yang terjadi, kita manusia itu pasti memiliki skill adaptasi yang tinggi kok. Jadi gak usah khawatir. Oke. Kalau khawatir nggak ngasilin duit, ngapain kamu khawatir? Optimis jelas ngasilin duit. Gitu. Kapitalisme. Iya. Jadi buat kamu yang ngerasa obrolan kita ini insightful, aku akan bagi-bagi 3 bukunya Mas Andika Descartes gitu. Caranya gimana? Tulis di kolom komentar 3 insight yang paling mantep gitu kan. Terus 3 orang pemenang akan kita kasih 1 buku gratis. Di masa lalu, kata mapan hampir selalu identik dengan satu hal. Punya rumah, punya mobil, tabungan aman, karir yang lagi naik. Namun hari ini kita hidup di era yang berbeda. Aset bisa naik turun dalam hitungan hari. Karir bisa berubah beberapa kali dalam 1 dekade. Dan uang yang dulu dianggap jawaban ternyata tidak selalu memberi rasa aman. Banyak yang secara finansial terlihat oke, tapi secara emosional lelah, kosong, bahkan bingung dengan arah hidupnya. Sebaliknya, ada yang penghasilannya biasa aja, namun hidupnya terasa aman, tenang, dan punya kontrol atas pilihannya. Maka pertanyaannya bergeser, apakah mapan masih soal angka atau tentang kapasitas seseorang mengelola hidup emosinya, relasinya, dan keputusannya. Di episode ini kita akan membahas ukuran mapan beyond material, kaya yang lebih atau mapan yang lebih dari sekedar uang. Bagaimana uang seharusnya diposisikan, bukan sebagai tujuan tapi sebagai alat. Kita juga akan masuk ke konsep emotion of money, bagaimana trauma, rasa takut, dan gengsi seringkali lebih dominan daripada logika finansial. Dan juga kita akan membahas pilihan hidup modern seperti DING, double income, no kids, dan juga childless. Apakah ini soal kebebasan, strategi ekonomi, atau refleksi dari nilai hidup generasi hari ini? Untuk membahas semua itu, kita ditemani oleh seorang expert di bidang personal finance dan stock market, yang tidak hanya bicara soal uang, tapi juga makna di baliknya. Selamat datang di Sapiopato, Mas Andika Descartes. Thank you. Selamat datang Mas Descartes, terima kasih telah meluangkan waktunya yang mahal ini. Kalau orang finance kan time is money gitu ya. Banget. Jadi 1 jam di Sapiopato mungkin nilainya udah berapa puluh juta nih. Thank you sudah mengundang saya di sini. Sebuah kebanggaan karena baru pertama kali ada podcast yang intronya itu sangat-sangat artistik sih. Thank you. Nice. Mas, jadi based on tadi konteks yang udah aku jelasin gitu. Apakah kemapanan finansial hari itu lebih banyak ilusi sosial dibandingkan realita? Dan apa sih definisi mapan yang sudah nggak relevan lagi nih? Oke. Ya, jadi kalau kita bicara mapan ya, saya percaya bahwa mapan itu adalah sesuatu yang ketika basic needs terpenuhi. Oke. Gitu. Problemnya adalah basic needs orang kan berbeda. Ya. Kan gitu kan.
Tapi secara umum ya pasti harusnya mirip-mirip. Mau orang punya duit 100 juta, punya duit 1M, 10M, basic needs itu akan mirip-mirip, ya kan. Pada intinya adalah mereka yang bisa memenuhi rasa aman, yang tadi udah disampaikan juga, kan gitu kan. Apa sih, sandang pangan papan otomatis, kan gitu kan. Ditambah dengan nilai-nilai budaya sekarang, ditambah dengan kebutuhan basic manusia seperti seksual, seperti sosialisasi berhubungan sama orang lain, ya kan. Ya, ketika itu terpenuhi, maka buat saya standar mapan itu sudah ada. Kan gitu. Tapi saya setuju ketika yang dibilang dengan yang namanya ilusi tadi. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat di media gitu kan. Media sosial itu terkadang merenggut kebahagiaan. Sehingga konteks mapan itu berubah. Menurut saya seperti itu. Dalam arti orang sudah punya income 10 juta. Ya seharusnya oke lah, lumayan lah kan gitu kan. Tapi ada temennya nih duit 50 juta per bulan. Akan merasa insecure. Jadi rasa mapan tadi berubah kan gitu. Perubahan-perubahan sosial keiri hatian itu yang menurut saya membuat pergeseran makna mapan. Which is basicnya sebetulnya tidak ada yang berubah. Sandang pangan papan plus sosial berkomunikasi plus hubungan seksual. Buat saya itu adalah ketika tercukupi ya sudah mapan. Kayak gitu sih. Basic. Menurut yang Mas lihat, yang dulu jadi basic sama yang sekarang jadi basic ada perubahan nggak? Kalau basic itu menurut saya tidak ya. Karena apa sih yang berubah? Orang makan ya tetap dalam sebuah piring kan. Artinya begini, mungkin harganya berubah mahal. Yes, inflasi dan lain sebagainya. Kan gitu kan. Tetapi ya dia tetap makan. Kan gitu kan. Tidak ada perubahan soal basic itu. Yang berubah adalah ketika ada orang lain mendapat lebih. Ya kan. Contoh. Tadi saya bilang bahwa 10 juta itu menurut saya bisa cukup. Kan gitu kan. Ketika orang lain circle-nya itu punya income 50 juta. Orang yang punya duit 10 juta tadi merasa gak cukup. Ya kan. Ketika merasa gak cukup tadi, orang lain nanya, lu udah gaji 10 juta per bulan. Wah udah mapan nih. Belum. Temen gua tuh 50 juta. Padahal basicnya tuh sama aja. Udah terpenuhi aja. Cuman karena ada muncul rasa iri hati dalam lingkungan media sosial tersebut, ya berubah. Berarti mapan tuh bisa dibilang state of being. Ya mirip-mirip bisa dibilang seperti itu. Ya kan? Karena gini loh, mapan itu selalu identik dengan rasa aman kan? Iya. Betul kan? 10 juta yang tadi saya beri contoh, ketika tidak ada pengaruh eksternal, maka orang itu tetap merasa aman dengan angka segitu. Ya kan? Meskipun dia tetap berusaha untuk mendapatkan income lebih. Tapi 10 juta itu buat dia sudah memasuki kategori rasa aman. Rasa mapan itu udah dapat. Ketika ada rasa iri hati, ngeliat orang lain dapat 50 juta, rasa aman itu terkikis. Problem dimulai. Rasa mapan itu terkikis. Nah, ini yang jadi persoalan. Gitu. Sebetulnya basic needs-nya udah terpenuhi. Cuman perasaannya yang berubah. Kan gitu kan. Ngomongin soal mapan dekat sekali dengan gender laki-laki. Gender pria gitu. Menurut Mas kayak kenapa isu kemapanan nih masih sangat membebani identitas seorang pria? Dan kesalahan paling umum pria dalam mengejar mapan itu apa? Kalau kita lihat ya sebuah kawanan hewan, meskipun kita bukan hewan ya. Tetapi adalah sebuah hal yang wajar ketika si jantan melindungi betina. Ya kan? Itu nature. Manusia pun tidak akan jauh dari hal seperti itu. Misalnya Anda berdua, Anda sepasang suami istri, kan gitu kan. Logically, seorang suami akan merasa lebih bertanggung jawab untuk menjaga istrinya, gitu. Mayoritas secara normal seperti itu kan. Bukan wanita yang akan melindungi suaminya, kan gitu. Karena memang kita tercipta seperti itu. Nah, apakah itu membebani? I don't think so. Kalau dulu ada film superhero ya, ketika kamu memiliki kekuatan lebih, berarti kamu memiliki tanggung jawab lebih. Spider-Man kalau nggak salah, saya lupa. Great power, great responsibility. Iya, seperti itu kan. Jadi itu karena memang
pria secara nature memiliki insting untuk melindungi, ya kan, memproteksi. Makanya secara insting pula dia akan bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga, ya kan. Apakah itu membebani? Kalau bicara matematika tentu, tetapi hubungan manusia kan bukan matematika saja, kan gitu kan. Kenapa? Karena menurut saya nature seperti ini yang pas. Orang punya porsinya masing-masing. Kayak gitu. Jadi bukan hal yang membebani sih, kayak gitu sih. Oke, mungkin biar cukup seimbang gitu kan, kita coba. Aku penasaran kenapa mapan itu ya dekat sama gender pria, tapi kayak cewek tuh merasakan rasa mapan gak sih di dalam dirinya? Ini mumpung ada cewek, aku pindah dulu sedikit ke kamu deh buat nge-trigger conversation ini biar seimbang gitu. Kamu pernah ngerasa kamu mapan gak sebagai wanita? Sejujurnya agak jarang sih kata mapan tuh, personally agak jarang kata mapan itu aku pikirkan untuk diriku sendiri. Apakah gue udah mapan apa belum? Karena sesungguhnya aku pernah punya gaji bahkan yang lebih tinggi dari Yaser waktu awal ketemu gitu ya Mas ya. Tapi di momen itu pun my money management itu jelek banget. Sampai ada di satu titik bahwa ketika aku udah kerja karir lumayan lah, udah sampai manajer, terus kemudian aku resign, punya tabungan, tapi karena nggak bisa mengelolanya, duitku habis. Dan duit terakhirku aku habisin buat beli apa? Gelang kristal. Di momen itu dia langsung kayak, how come lu beli gelang kristal padahal ini 500.000 terakhir lo gitu. Dan gue kayak aku gak punya uang gitu, kayak gue nangis doang gitu. Dan di momen itu tuh aku baru sadar kayak I don't know whether it's because of men or women, maksudnya apakah karena gender atau sebenarnya karena ada pengaruh pendidikan juga. Tapi yang aku sadarin adalah aku tidak pernah tahu bagaimana caranya untuk manage uang. Sampai akhirnya ketika aku ketemu sama dia baru kayak, oh that's how you manage your money ya. Oh then gue sebenarnya bisa ya. Dan sekarang gitu kan, aku akhirnya udah lebih bisa kayak tahu kapan cukupnya gitu. Jadi kalau dulu mungkin kayaknya punya uang berapapun selalu kurang. Ada aja pay later, ada aja kartu kredit yang harus dibayar gitu. Tapi sekarang kayak aku udah gak punya utang, aku beli apa yang aku butuhkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat aku merasa aman. Jadi kalau di cewek aku rasa bukan mapannya, kata mapannya, tapi perasaan amannya. Yang akhirnya lebih banyak kayak, oh oke nih gue cukup gitu. Dan ada juga kok cewek-cewek yang berusaha mencukupkan berapapun itu. Ada juga cewek-cewek yang kesulitan untuk menghandle uang berapapun. Jadi itu kayak aku ngeliatnya kayak sebuah spektrum gitu loh. Spektrum kayak either lo punya kompetensi dan kapabilitasnya untuk menghandle itu apa enggak gitu. Dan bagaimana bisa, tadi jangan loss banget tapi juga jangan terlalu greedy, but at the same time cukup aja. Nah itu kan art sendiri ya kalau menurut aku gitu. Aku ada pertanyaan. Sebelum menikah dan setelah menikah, lebih merasa aman yang mana? Setelah menikah sih. Exactly. Ini adalah sebuah contoh bahwa mapan sama dengan aman. Tapi buat wanita ya sudah rasa aman itu. Kan gitu kan. Buat kita pria itu rasa mapan. Kamu memberi sesuatu keamanan ke istrimu. Artinya kamu udah memprovide kemapanan. The same thing. Ya kan. Karena apa? Basic needs-nya terpenuhi, ekstranya terpenuhi. Kan gitu. Mas kalau boleh tahu pengalaman di dunia finance sudah berapa tahun? Ada 15-20 tahun? Saya di market itu mungkin 15 tahun lebih ya. 15 tahun lebih. Di pasar modal 15 tahun lebih. Sempat di dunia kripto dan blockchain juga. Itu dari mungkin 7 tahun research di situ. Ya barengan sama capital market. Sebelumnya saya juga kerja di pemerintah juga. Jadi gitu. Jadi campur aduk lah. Terus kalau boleh aku garis sedikit. Uang yang Mas olah itu uang Mas sendiri atau ada stakeholder lain? Oh, kita tidak ambil uang orang. Maksudnya kita tidak kelola uang orang. Kami memang ada perusahaan, tapi kita kelola uang perusahaan sendiri. Sebenarnya ini pertanyaan ini untuk leading ke pertanyaan ini. Mas ngelihat pattern nggak emosional dari pattern emosional terhadap keputusan-keputusan finansial seseorang ataupun perusahaan atau apapun yang kolektif itu? Jadi ada sebuah korelasi yang berbanding terbalik. Emosional dan finansial.
Semakin emosional orang, semakin berat finansialnya. Oke. Artinya dalam mengambil keputusan finansial, entah itu investment, ataupun kebijakan bisnis, ataupun kebijakan pengelolaan duit, harus jauh dari emosional. Oke. Kenapa? Karena kita bisa bilang bahwa emosional dan rasional itu tidak garis lurus, Iya. pasti berbanding terbalik, Betul. kan gitu. Nah, dunia finansial itu harusnya dunia yang penuh dengan rasionalitas, kan gitu. Sehingga patternnya menurut saya begini, semakin sering orang menggunakan emosional dalam memenuhi pilihan finansial, pasti hasilnya jelek, gitu sih. Jadi beberapa kali saya melihat orang ngambil keputusan baik itu saham ataupun keputusan finansial lainnya itu yang menggunakan emosi greedy yang berlebihan, itu pasti hasilnya jelek, gitu sih. Hal yang paling mendistorsi seseorang dalam membuat keputusan finansial yang Mas sering temui itu apa? Rasa iri itu muncul karena dia merasa tidak cukup. Ya, dua-duanya itu selalu beriringan juga, kan gitu kan. Dan itu akan selalu mendistorsi. Kenapa? Menurut Anda, kenapa judi online itu bisa bebas? Kenapa bisa menghasilkan banyak duit buat pemain judi online? Dalam artian buat badar-badar judi online. Kenapa? Karena dia memanfaatkan psikologi manusia kan. Gue pengen kaya cepet, gue pengen lebih daripada orang lain, kan gitu kan. Dia udah kaya, gue kalau kerja biasa kan nggak dapet deh, gue judi sih. Awalnya kan gitu, akhirnya sampai kecanduan, akhirnya sampai melarat malah. Ya kan? Itu kan terdistorsi karena apa? Karena rasa iri, karena rasa nggak cukup, ya kan? Akhirnya ya dia terjebak pada kecanduan tersebut, gitu sih. Kita ngomongin soal emotional state ya, sedikit. Tapi bukankah ada sisi emosional dari seseorang manusia untuk dia mau berkembang, bahkan di secara finansial? Nah, gimana kita bisa riding that emotion, bukan menjadi limitasi, malah itu jadi kayak enhancement? Bisa gak sih? Apa hal yang paling kamu sukai? Jangan sok mikir keras loh, gue tahu. Food? Gitu. Food, really good. Kamu suka masak nggak? Enggak, Nggak suka. Sukanya apa? makannya doang. Oke. Kamu suka mereview masakan nggak? Mereview masakan enggak, tapi nge-review makanan bareng sama dia iya. Oke, ini contoh yang bagus. Emosional itu kan banyak ya, happiness, sad, dan macam-macam gitu kan. Dan saya selalu cenderung untuk cari emosional yang positif, which is di sini happiness, kan gitu ya. Oke, sekarang food, ya kan. Bisa nggak sih riding the wave emosional? Ya bisa aja. Dia suka makan, jago dia cari makanan. Saya yakin dia lebih jago cari makanan daripada Anda atau daripada saya, kan gitu. Jadi kalau beliau ini pilih makan, saya merem. Kan gitu kan. Dan orang lain yang ngikutin most likely akan happy. Ya kan. Seandainya beliau ini kapitalis seperti saya akan jual review itu. Itu contoh sederhana. Kan gitu. Makanya dulu ada, mungkin sekarang juga ada food blogger ya, di situ makes money kan gitu kan. Untuk enhancement, ya kan, kritikus, ya itu adalah contoh. So, gimana emosional itu bisa ditumpangi dalam tanda kutip? Ya just do it. Ambil emosional yang positif dan ekspor di situ. Kayak pleasant, ada rasa achievement, kayak gitu-gitu ya. Kalau boleh tahu, kalau Mas Descartes sendiri, emotion apa yang Mas riding dalam membuat keputusan finansial? Oke, kalau keputusan finansial saya itu memang cenderung pada, saya suka banget sama yang namanya duit sih. Jadi saya sangat pure money. Gitu. Sorry guys, gue jujur aja. Jadi memang saya suka sekali dengan duit. Terus saya membangun sebuah ekosistem itu gimana caranya dengan cara saya yang pemalas ini bisa make money. And itu yang meng-enhance saya mungkin ya hingga seperti ini. Sesimpel itu aja. Saya suka duit, saya suka mengolah duit. Saya suka untuk research, saya kepo sekali dengan company orang, gitu. Saya kepo sekali dengan kenapa si Salim Group itu bisa segede sekarang, kenapa Sinarmas itu bisa segede sekarang, bisa gak ya gue praktekin di bisnis gue? Kenapa Bloomberg
jualan data bisa sekaya ini. 8 miliar dolar Amerika cuman jualan data, which is itu yang saya lakukan sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Jadi saya suka mereplikasi hal-hal yang dilakukan oleh orang, terus saya praktekkan sendiri. Bisa nggak ya gue kayak gitu? That's it. Saya suka thrill, saya suka coba-coba, gitu sih. Nah, thrill and curiosity. Ya. Itu apa sih satu emotion yang cukup positif sih gitu kan untuk orang bisa maju terus tanpa kayak ngerasa burden dan Ya, karena gini ya, thrill and curiosity itu pasti seiring dengan loss, risk gitu ya. Make sense. Nggak mungkin nggak gitu. Okay. So, you berani nggak ambil Risiko. risiko dan kerugian seperti itu, oke. gitu. Jadi buat saya kerugian itu adalah sebuah kepastian. Kalau saya profit atau untung, ya itu keberuntungan semata. Tapi yang penting kebutuhan saya untuk nyobain ini terpenuhi. Dan syukurnya diberi keberuntungan. Itu sih. Gimana Mas Descartes ngolah rasa gagal? Pasti kan nggak naik terus, nggak, Ya. ya kan? Pasti ada kesandung segala macam. Nah, gimana mengolah rasa itu kayak, aku nggak tahu kan pengalamanmu yang 15 tahun mungkin pernah miliaran, maybe I don't know gitu kan, terus kayak wah gua loss sekian gitu. Terus gimana ngolah rasa itu, rasa gagal atau rasa kayak blaming diri sendiri, kenapa gua ambil keputusan, kan biasanya kayak gitu tuh, cowok jadi over analisis, kenapa gua salah ini bla 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 bla. Terus habis itu gimana overcome itu biar itu nggak jadi beban, malah jadi wisdom dan akhirnya bisa keputusan-keputusan di masa depan jadi lebih baik. Oh ya. Kalau saya rugi sendiri, ya itu buat saya bukan persoalan. Saya loss banyak, mungkin 1 jam 2 jam oke, baik lagi normal. Karena saya tidak perlu membuat ekspektasi yang terlalu tinggi untuk apa yang saya lakukan. Semua balik lagi, semua itu keberuntungan semata, gitu. Saya percaya dengan itu. Yang saya nggak bisa terima adalah jika saya merugikan orang, Oke. gitu. Jadi sepanjang yang saya lakukan tidak merugikan orang, it's easy, gitu. Mudah untuk kembali lagi, karena pada prakteknya yang saya lakukan memang beresiko. Oke. Harus ketemu gagal, gitu. Kalau nggak gagal, kamu nggak akan bisa naik. Kan, seperti itu. Mungkin dari gampangnya ya, mungkin dari 10 usaha yang saya lakukan, mungkin yang profit cuma 2 atau 3. Oke. Jadi ya gagal itu udah makanan aja. Ada yang berhasil berkali lipat, ya itu beruntung saja. Toh semuanya juga kita lakukan yang terbaik kan gitu. Oke. Gitu aja sih. Jadi sebenarnya mindset pondasinya adalah untuk ngelakuin dan experience hal itu. Yes, Kan? yes. Nah tapi yang paling penting ketika melakukan hal ini ya kita harus rasional kan gitu kan. Iya. Kalau kita lihat wah ini risk rewardnya nggak masuk nih, gitu kan. Kita incar misalnya ya kita ngincar bisnis ini bisa kasih 1 M per bulan misalnya seperti itu. Tapi costnya aja sudah 500 juta kan gitu. Which is itu baru cost tetap, belum cost lain-lain. Ya itu nggak make sense, ya nggak kita ambil. As simple as that gitu sih. Iya. Rasionalnya tetap harus jalan. Oke. Iya, iya. Kamu ngangguk-ngangguk dari nggak ada ke-trigger something. Belum. Ini jadi kayak podcast gue nih, bukan jadi kayak channel Gak Coach Adi. apa-apa. Aku sambil dengerin juga, sambil belajar juga. Jadi silakan. Boleh ngasih ini gak buat cewek? Kan mungkin cowok mungkin lebih familiar perihal duit-duitan, money management segala macam. Mas ada tips yang praktikal yang mungkin baby step untuk mulai cewek-cewek mulai latihan money management atau melek finansial tuh apa sih? Sebetulnya ya. Ini kalau kalian tuh yang ngelola duit itu gimana sih? Kita ngelola duit. Decision making aku. Oh, decision making-nya kamu. Tapi dia yang nge-recap, dia udah ngumpulin data. Tapi pas mau spending kita brainstorming dulu. Oh gitu. Brainstorming kalau kalau spending money ini perihal expertise-nya dia yang decision making. Kalau perihal expertise aku yang decision making. Dan kalau ini related to business biasanya dia, kalau ini Related to leisure. itu aku. Karena Oh, aku iya. orangnya full of emotions Iya, gitu. Oh Jadi iya kayak, iya iya. Jadi decision making kita kalau bisnis aku karena logik, kalau mau lagi liburan capek mikirin liburan tahu. Aku mikirin liburan malah capek, terlalu banyak schedule, akhirnya wah anxious gitu. Jadi kayak kamu aja deh suka-suka lo, gue ngikut dan enak gitu. Nah dia enjoy aja ya Iya. buat bikin itu ya. Menurutku begini ya. Kalau untuk tips untuk wanita itu yang kalian lakukan itu udah pas ya, karena setiap family itu kan pasti beda-beda. Ya. Kan gitu kan, ada yang
Ada yang memang full control di cowok, full control di wanita, ada yang diskusi seperti yang kalian lakukan, which is tidak ada yang pas. Tidak ada yang pas, maksudnya tidak ada yang fix gitu ya. Nah, yang paling penting adalah begini, jangan sampai yang ngeluarin itu tidak diketahui oleh pasangannya. Oh iya, oke. Kan gitu kan. Kalau di luar itu sudah diketahui, ya semuanya all good lah. Gitu. Nah, tips sederhana sebetulnya adalah dari net worth keluarga. Oke. Gitu. Misalnya Anda berdua net worth tahun 2025, contoh ya. Contoh mungkin 5M misalnya seperti itu. Ya. Ngobrol nih, ya kayak DPR biar banyak rapatnya. Ngobrol nih, tahun depan kira-kira kita bisa net worth-nya itu berapa ya? Net worth itu semua kekayaan dikurangi utang, kan gitu kan. Kayaknya bisa deh naik 20%. Naik 1M misalnya seperti itu. Oke, di breakdown seperti apa nantinya. Nah, yang terpenting adalah setiap tahun itu ada pertumbuhan net worth. Nggak peduli caranya seperti apa. Jadi kalau, dan ini kan yang pengen data kan nyonya. Nah, nyonya nanti yang tahu, wah kita on track nih. Kayak gitu. Jadi bikin aja growth-nya itu seperti apa. Gitu aja sih. Mendokumentasikan pengeluaran dan pemasukan gitu kali ya, tips. Iya, cuman nggak usah terlalu detail karena itu bikin capek. Aku nggak terlalu suka detail-detail. Gambaran besar aja. Dan itu kan sekarang teknologi tinggal minta dari bank juga kelihatan. Iya, benar sih, benar. Dan tim juga. Tapi malah aku penasarannya kayak mungkin nggak spesifik ke cewek, tapi ke orang yang lebih emosional gitu. Aku rasa kenapa aku quotes lebih banyak diem di sini. Ini kan ngomongin duit ya, jadi rasional banget gitu, ngerti nggak sih? Sedangkan aku adalah orang yang emosional yang tadi aja aku bilang, my money management was a disaster gitu kan. Tapi aku juga merasa bahwa orang emosional itu mungkin punya leverage-nya mereka sendiri gitu kan ketika decision making perihal duit. Kalau contohnya yang kita maksimalkan adalah perihal leisure gitu. Nah kalau di pengalaman Mas, sisi emosi terutama untuk finansial ini ada nggak sih selain yang tadi mungkin disebutin bisa di leverage, yang bisa ditingkatin lagi gitu untuk kayak let's say ya dari emosional lebih rasional dalam memanage uang dan financial minimal sampai merasa mapan tadi gitu. Sebetulnya sederhana ya, emosional. Aku bisa bilang bikin aja emotional basket sendiri kan gitu kan. Contoh gini ya, kan kalau kamu diatur terlalu saklek gitu kan stres ya, ya kan? Betul. Ya kan? Kalau misalnya kamu diatur, ya udah sebulan itu kamu cuma bisa ngeluarin 5 juta, stres sendiri ntar, ya kan? Cuman bayangkan seperti ini. Oke, ini hasil tabungan kita selama pernikahan 5 tahun. Nih ya, jatahmu nih ya, ada 60 juta, 100 juta. Kamu mau gunakan sebulan langsung habis silakan, seminggu habis silakan, atau kecil-kecil setiap bulan silakan. Ini emotional basket kamu. Jatah emotional spending ya? Iya. Kamu mau pakai buat party silakan, mau buat ibadah juga bagus, silakan. Tinggal dipilih. Ya kan? Itu adalah jatah yang kamu nggak perlu ngitung ribet-ribet. Yang penting kadarnya segitu. Itu tips paling sederhana. Gitu. Jadi kalau buat saya kayak misalnya pas traveling saya nggak ngitung berapa harus keluar, cuman ya jatahnya sekian oke lah. Jadi saya nggak ngitung harus rigid. Yang penting globalnya itu berapa. Ya. Kadang-kadang hidup itu nggak perlu terlalu saklek juga. Karena nanti kita manusia gitu. Kita nggak suka dipenjara, kita nggak suka diatur secara rigid gitu. Jadi kasih aja kebebasan di porsi-porsi emosionalnya. That's it, simple. Sebelum podcast ini mulai kan kita sempat ngomongin kayak meditasi, well-being, segala macam gitu kan. Ada orang yang persif kekayaan itu sebagai hanya sekedar nominal, tapi ada orang yang menganggap kekayaan itu juga, it's not just about nominal gitu kan, tapi there's a balance antara misalnya kayak well-being aku gimana dan segala macam gitu. Nah, aku jadi pengen tahu dalam perspektif pengalaman ataupun let's say study case klien ya Mas gitu ya. Ada kayak, gue sebel ngomongin trik sih, tapi kayak ada trik-trik gak sih kayak bagaimana orang itu akhirnya bisa merasa mereka kaya gitu. Rata-rata tuh orang di sekitar Mas atau dari lingkungannya Mas tuh ngelihat orang yang kaya tuh mereka punya relationship sama duit tuh gimana sih? Oke. Itu begini ya.
biasanya ya orang yang betul-betul sudah kaya ya, itu jarang merasa kaya raya malah. Artinya mereka ngelakuin bisnis, ngelakuin kerjaan itu ya for fun. Saya ada satu kenalan, beliau pemilik salah satu perusahaan yang terbuka. Kalau bilang kaya, udah kaya raya banget gitu, triliunan duit dia. Dia masih kerja, beliau itu masih kerja, masih ke kantor ngeliatin, makan sama timnya, makan bareng-bareng gitu. Apakah dia ngomongin duit? Enggak juga. Apakah dia merasa tidak cukup? Ya jelas enggak, kan gitu. Cuman dia merasa happy ngelakuin itu, ya tanpa worry. Jadi ketika tadi kita bicara soal mapan, ya kan itu berarti kan rasa aman. Rasa aman itu jelas-jelas sudah terpenuhi gitu kan. Itu pasti udah tercover. Itu orang-orang kaya, ya kan. Dan dia tidak perlu menjelekan orang lain untuk merasa kaya. Kan gitu. Itu sesuatu yang penting karena masih banyak orang melakukan hal seperti itu. Kan gitu. Jadi menurut saya kita semua ini ketika semuanya sudah terpenuhi, memang target tetap ada. Karena manusia itu tanpa target ya gak akan kemana-mana. Kayak mau se-zen apapun, dia pasti akan memiliki target. Entah itu target yang berhubungan dengan uang maupun tidak. Tapi target pasti ada kan gitu. Agar progres. Nah, menurut saya orang-orang yang memiliki target tetapi di dalam pikirannya itu bisa tenang, duitnya juga ada, itu udah kaya. Sebenarnya itu nggak kompleks. Kalau saya lihat ya, orang Indonesia itu bisa nggak sih kaya? Bisa banget, sepanjang dia tidak match up. Tidak match up, tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Gitu. Apa itu yang aneh-aneh itu apa? Judi. Mental judi, mental nipu, mental bohong, segala yang sifatnya negatif itu pasti menjauhkan dari kekayaan. Entah itu kayak kekayaan soal duit maupun apa ini istilahnya ya, hatinya gitu ya, gitu. Itu sudah pasti kok. Kalau contoh kamu bisnis sama orang yang suka bohong, orang bohong tersebut pasti nggak akan pernah merasa cukup, pasti. Cuma kalau kamu bisnis sama orang yang lurus, ya kan, kamu bisa lihat, oh ini orang selain kaya, dia juga pasti akan ngerasa tenang. Iya sih, soalnya kalau dari sisi cewek nih ya, yang aku lihat tuh rasa aman udah pasti diinginkan gitu kan sama perempuan karena merasa dilindungi dan segala macam. Tapi juga ada rasa nyaman. Itu yang kadang kan aman belum tentu nyaman, kadang nyaman belum tentu aman gitu kan. Jadi kayak seandainya Mas Descartes bisa kasih perspektif tentang kayak oke, tadi kita udah ngomongin aman, kita udah ngomongin tenang. Kalau nyaman gitu ya, kita ngomongin secara dari sisi finansial. Nyaman tuh definisi itu atau bentuknya ciri-ciri kayak gimana sih? Nyaman. Oke. Ini saya contoh pakai saya. Bisa nggak sih saya melakukan bisnis yang melanggar hukum? Bisa aja. Enggak. Bisa banget. Tetapi hal itu akan bikin kepikiran. Mungkin tidur saya terganggu. Gitu ya. Ini selalu saya bilang juga ke orang-orang bahwa kalau kamu investasi, jangan sampai gara-gara investasi kamu nggak bisa tidur siang atau tidur malam dengan enak. Karena orang yang nggak bisa tidur dengan baik, berarti dia nggak nyaman. Tidur itu indikator paling mujarab untuk tahu kerjaan kamu itu bikin nyaman atau enggak. Make sense. Alhamdulillah banget tidur kita nyenyak setiap malam. Gila. Ya udah, itu adalah indikator utama. Gak usah kita cari indikator lainnya. Tidur. A very good quality rest gitu ya. Itu udah jadi indikator. Simple. Nyerempet-nyerempet nih, kita mungkin masuk ke relationship nih gitu kan. Tadi kan kayak gimana relationship dengan uang apa segala macam gitu ya. Boleh nih dikasih tahu, berarti Mas Descartes masih single? Single. Gitu kan. Mas Descartes merasa sudah mapan? Saya rasa ya. Iya. Merasa. Pasti banyak cowok-cowok nih yang bukan sibuk lagi, senang bekerja lupa bercinta. Kayak judul film. Kayak tulisan di truk di belakang gitu loh. Habis ini kita bikin film guys, ada yang mau invest. Nah, apa yang membuat
dirimu masih single sampai sekarang padahal dirimu merasa sudah mapan? Ya itu takdir yang maha kuasa, saya bisa apa kan gitu kan. Kan kata guru-guru itu kan rezeki, jodoh, kematian itu milik yang maha kuasa. Ya tugas kita hanya mengusahakan cari duit, cari pasangan, cari kesehatan. Kasih that gitu kan. Ya kesehatan udah dapat, duit udah dapat, pasangan yang belum ya sudah. Ya itu gitu. Gak bisa lagi gitu kan. Nah, salah satu top 3 reason selain memang kita intrigued sama personality-nya Mas Descartes. Karena kita lihat Mas Descartes tuh mewakili banyak mungkin uangnya berbeda sama Adam dan ini gitu kan. Tapi mungkin mental state-nya tuh cowok tuh ya karena sibuknya nyari duit gitu kan. Terus jadi relationship nggak jadi ya kan. Dan mungkin nggak actively asking dan segala macam. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, kalau dirimu pengen dilihat sama seorang wanita yang memang melihat dirimu bukan karena kemapanannya aja, kamu mau dilihat sebagai pria yang kualitasnya apa yang dari mata wanita? Oke, to be honest, saya nggak tahu karena sejujurnya begini ya, saya tuh dulu pernah punya keinginan, ya udah kayak nikah cepat itu baik gitu. Tapi ternyata tidak dikasih rezeki kan gitu kan. Oh ya sudah dijalani gitu kan. Kemudian karena saya tidak punya background pengusaha maupun pebisnis maupun investor, saya dari keluarga guru. Jadi akhirnya saya build usaha sendiri gitu. Dan nge-build usaha berkali-kali itu kan takes time, ya kan. Dimana saya tidak ada privilege untuk memilih antara menikah atau bisnis, tidak bisa memilih privilege untuk memilih keduanya, sehingga harus memilih salah satu gitu kan. Which is pada akhirnya saya harus bekerja gitu kan, jadi duit dan akhirnya kebawa sampai sekarang gitu kan. Jadi memang kalau ditanya soal relationship seperti itu, saya bisa dibilang cukup sucks ya. I have no idea gitu. Jadi ingin dilihat seperti apa? Saya juga tidak tahu. Bahkan saya mau tanya, kalau wanita tuh ngeliatnya tuh seperti apa? I don't know, karena saya nggak tahu soal itu. Nah, tapi ya mudah-mudahan saya ingin dilihat sebagai orang yang baik gitu. Saya bisa dibilang sebagai seorang lelaki yang bisa provide gitu kan. Laki yang baik, bisa provide. Ya pada umumnya lah. Saya rasa seperti itu. Gitu kan sih? Definisi orang beda-beda Mas. There's no right or wrong, jadi banget. Kemapanan Mas sekarang ini jadi distorsi gak atau jadi limitasi atau tekanan gak buat para wanita deketin Mas? I don't think so ya. Kenapa? Mungkin yang lebih menjadi distorsi mungkin beberapa orang melihat saya sebagai orang yang galak, sehingga itu yang mendistorsi mungkin ya, bukan itunya. Karena saya terbiasa di dunia bisnis dan di dunia investment yang harus sangat rasional, sehingga sebagian mungkin melihat saya sebagai sosok yang galak. Ya udah, tapi itu yang harus terjadi gitu. Ada mungkin 5 tahun terakhir ada fenomena sosial double income no kids dan childless gitu ya. Childless ya. Childless. Ada itu ya. Banyak. Oh, childless itu gimana ya? Childless memutuskan untuk nggak punya anak. Kalau double income no kids itu kayak belum punya anak aja, tapi dia lagi berusaha. Oh. Jadi kayak ada yang kayak gue sekarang masih double income no kids nih. Oke. Gitu. Tapi kalau bilang gue childless, artinya dia nggak akan punya anak. Oh, child free. Childless. Child free. Oh, child free. Oke. Sorry, child free. Menurut Mas itu selfish or strategis, rasional or emotional? Oke. Yang bagian mana nih? Ding dan child free. Ding itu kan berarti dia mengusahakan untuk punya anak gitu ya? Belum ada statement bahwa dia nggak bakal punya anak. Oke. Gitu. Double income no kids. Double income no kids. Ya, oke. Saya nggak tahu kalau istilah keduanya itu. Tapi pada peristiwa seperti ini, menurut saya ya, sebagai manusia ya, manusia itu ya kita makhluk. Apa sih yang membedakan kita dengan hewan? Kita memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya menurut saya adalah kita memiliki insting, ya kan? Insting untuk bertahan hidup, insting untuk melanjutkan keturunan, insting untuk makan,
insting untuk berhubungan dan lain-lain, ya kan, berkomunikasi dan lain-lain. Yang membedakan adalah kita diberi akal budi, Oke. kan gitu ya. Akal untuk berpikir, ya kan, budi untuk mengetahui atau bertindak dengan baik. Oke. Itu yang berbeda. Makanya kita pakai baju, kan gitu. Kalau kedinginan kita pakai jaket, akal yang bekerja. Kita pakai baju biar sopan, yaitu budi yang bekerja. Mungkin seperti itu ya. Oke. Saya bukan seorang yang agamis, so maaf saya kalau pernyataan saya salah. Tapi begini, menurut saya begini, apalagi yang tadi dibilang soal fenomena child free gitu ya. Nah, mungkin aku kasih konteks sedikit. Hah? Karena banyak yang gontok-gontokan, banyak yang diserang. Oke. Di sosial media orang yang kayak, udah punya anak belum? Enggak, kita lagi gak punya anak. Wah parah lu selfish banget. Kita kan harus kodratnya beranak apa segala macam Oke. gitu-gitulah. Oh iya. Oh oke. Jadi Wow. banyak loh. Oh wow. Jadi karena kebanyakan lihat duit kali ya. Gue jadi gak ngeliat. Gue gak tahu ada kayak gituan. Ya, makanya. Konteksnya gitu di sosial sekarang gitu. Banyak yang figur-figur di sosial media statement kayak gua memutuskan tidak punya anak. Aku nggak tahu motivasi dia ngomong gitu, entah itu cari sensasi atau kayak tolong jangan tanyain gue punya anak. I don't know motivasinya, tapi itu yang terjadi, dia statement gitu. Dan itu jadi pertengkaran gitu. Ke aku sendiri ngeliat itu kayak ya udah sih pilihan orang masing-masing gitu. Kenapa lu pada ini? Tapi makanya itu ini menarik aja sih buat kita obrolin gitu. Pilihan ini tuh pilihan dari segi finansial. Semakin sering orang berkomentar seperti itu, semakin jauh dia dari duit sih. Kayak ya you waste your energy, your time untuk komentarin orang lain, bahkan kamu sendiri nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh orang lain tersebut. Ya. Ya itu kan buang-buang waktu dan tenaga ya. So menurut saya itu sangat-sangat tidak bijak sih. Oke. Kalau ada mengomentarin kehidupan, cara hidup manusia lain, misalnya apalagi Anda sudah menikah, terus saya bilang, lu ngapain belum? Menurut saya itu sangat-sangat tidak proper ya. Akal budinya udah nggak jalan nih, kan gitu. Itu syarat utamanya udah nggak masuk. Syarat utama untuk menjadi manusia. kaya, menjadi manusia. Jadi manusia. Oke. Kan tadi saya bilang bahwa yang membedakan kita dengan hewan adalah kita punya akal budi. Duit itu hasil dari akal budi. Nice. Kan gitu kan. Duit itu kan untuk mengganti kekayaan, menghitung. Kan gitu. Itu kan hasil dari akal. Kalau nggak ada peradaban, nggak ada duit, sama aja kita sama kayak hewan. As simple as that. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya, ya ini terutama buat orang yang nonton podcast ini, saya rasa ketika orang lain memutuskan sesuatu, ya sudah lah, itu urusan mereka. Kan gitu. Sepanjang dia tidak mengganggu kita, ya sudahlah gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke. Ini aku kasih satu lagi yang mungkin aku nggak tahu ini terlintas di feed kamu atau di info ini ada gitu. Apa tuh? Kapitalisme atau kapitalis ini reputasinya itu kayak jahat gitu. Oh ya? Iya, ini ulah kapitalis gitu tuh. Bisa tapi tadi ngobrol kita di belakang kayak kapitalis ini adalah tanda kita peradaban. Ya. Boleh di breakdown nggak? Oke. Kalian naruh duit di mana? Bang? Di bank semua. Iya. Berarti kalian masuk dalam sistem kapitalisme dong? Yes. Ya kan? Yes. Apa sih kapitalisme? Kapitalisme adalah ketika peradaban dibangun dari capital, dari modal. Bisnis yang paling dekat dengan kapitalisme adalah perbankan. Kan gitu. Okay. Orang nyimpan, ada bunga, keuntungan bunganya digunakan untuk yang lain. As simple as that. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dibilang kapitalisme itu jahat, berarti ya memang belum belajar aja. Okay. Ya kita nggak usah judge yang jelek-jelek, tapi mungkin beliau perlu belajar lebih dalam soal kapitalisme. Kan gitu. Karena negara kita Indonesia ya dibangun sama industri perbankan, dibangun sama pasar modal, investor yang mereka gelontorkan modal-modal untuk pembangunan, untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kalau misalnya ada yang bilang ya udahlah, mungkin memang ilmunya belum cukup aja. Oke. Tinggal diajarin. Ya kan pada nonton, biar pinter lu pada. Ya soalnya kan kalau
apa tuh ya gitu sih, ada sih gitu. Maksudnya kita nggak pick side tapi kayak penasaran aja. Aku malah penasaran kenapa apa pilihan-pilihan apa gaya hidup, kapitalis gaya hidup gak sih, Pak? Enggak. Bukan gaya Bukan hidup gaya ya. hidup, apa Ya itu ya? memang sistem yang sudah ada ya. Sistem yang udah ada. Jadi Jadi itu buah dari peradaban. iya. Karena tidak ada seorang pun yang mau rugi kan. Ya dong. Iya. Kalau kalian nyimpen uang, invest uang, mau rugi mau untung? Iya. Pasti mau untung. Iya. Kan gitu. Iya. Kalau mau untung berarti kan harus ngeluarin modal. Ya sudahlah itu kapitalisme. Gitu. Kecuali 8 miliar manusia di dunia sudah nggak perlu duit semua. Oke. Udahlah barter semua tanpa ada kenaikan value-nya. Udah selesai itu kapitalisme. Mudah-mudahan ini relevan juga sama Mas. Money Relevan. Pokoknya asal ngomongin duit relevan. Iya. Asal ngomongin duit relevan. Oke. Money mindset yang perlu disiapkan sebelum menikah. Bagaimana untuk bisa tetap optimis di masa-masa seperti ini. Ininya ini aku tanda kutip karena berapa bulan terakhir mungkin beritanya cukup jelek gitu. Nah gimana kita tetap optimis di masa-masa seperti ini? Kita itu nggak punya pilihan. Karena Sense. kita itu memilih 5 tahun sekali. Make sense. Kan gitu kan. Ya sudahlah jalanin aja. Kan gitu. Just do your best aja asal nggak mati. Kan gitu aja kan. Ini kalau dibilang gimana sih cara positif? Lu itu nggak punya pilihan buat positif. Buat negatif. Cuma ada positif. Gitu. Itu yang selalu saya bilang ke anak-anak kantor. Ke diri saya juga. Saya bangun. Nggak ada pilihan lain selain fight. Nggak ada pilihan lain. Karena once you nyerah, selesai. Cuman, yang saya sayangkan tuh begini ya. Mungkin kita itu punya ekspektasi itu tinggi sekali. Oke. Ya kan? Ekspektasinya misalnya, wah 2026 tahun yang bagus, mulai dari tahun baru sampai akhir, mungkin kita akan dapat duit banyak sekali. Kan gitu kan. Nah, saran saya untuk mulai menormalisasi ekspektasi-ekspektasi tersebut. Kan gitu. Oke. Karena apa? Biar orang nggak kecewa. Kadang-kadang orang jadi negatif bukan karena dia gagal, cuman karena ekspektasinya nggak terpenuhi. Oke. Ya kan? Misalnya contoh, Anda kan dari Bali. Misalnya Anda ke Jakarta, ke Surabaya untuk berbisnis, ekspektasinya bisa dapat 100 juta, 200 juta, misalnya seperti itu. Dapatnya 10 juta. Tetap profit tapi kecil. Sehingga pikirannya jadi pesimis, kayak besok-besok dapatnya cuma sekian. Ya kan? Kadang-kadang di era sekarang orang itu nggak menghargai profit kecil. Jadi ingat bahwa setiap keuntungan, setiap profit, setiap hal baik itu adalah sebuah keberuntungan. Ya nikmatin itu, jangan sampai hilang meskipun itu kecil. Biar kamu tetap positif. Oke. So don't take things for granted gitu ya jatuhnya. Iya, betul. Banyak sekali orang yang melakukan hal seperti itu. Hal kecil nggak dihargai. Padahal dia lupa ya. Hal besar itu terjadi karena keuntungan-keuntungan kecil. Jadi compound effect tersendiri. Compound effect, optimism, terus mindset. Sebelum saya bisa create 1M, pasti saya harus mulai dari create 1 juta. Ya. Saya ingat banget dulu pas saya jualan, dapat duit ya, kotor ya. Saya dulu sempat jualan daster anak. Kotor itu dapat sekitar 900.000 mungkin. 900.000. Saya begadang sampai jam 2 pagi. Itu rasanya tuh happy banget. Oke. Kan gitu. Kadang dengan sekarang, kok segitu doang kan gitu kan. Nah, cuman saya bilang ke tim saya bahwa sekecil apapun income yang kita terima ya itu rezekinya, ya udah nikmati. Jangan sampai disepelekan. Jangan sampai boros. Itu aja sih. Oke. Very simple. Aku pernah ngobrol kayak gini sama istriku. Di umur aku yang sekarang aku ngeliat pattern dari umur 3 tahun terakhir deh. Umur aku 33 sampai 36 nih gitu ya. Attentionku tuh mulai cukup luas ngeliat apa yang terjadi di negara kita. Terus aku refleksi umur gua zamannya kuliah gitu ya.
atau baru-baru fresh grad kerja gitu. Kayaknya gue nggak terlalu ambil pusing apa keputusan-keputusan atau keputusan politik atau dampak finansial sebuah negara gitu. Tapi ya gue survive aja sampai umur segini gitu. Dan mungkin karena aku udah mulai settle dan bisa ngelihat dari helikopter view, oh ini jadi makro gitu ya pandangannya gitu. Jadi bisa ngelihat. Tapi ada side effect-nya juga. Side effect-nya karena tahu banyak jadi lebih anxious. Tapi kalau dulu aku ngelihat mungkin aku taunya sedikit tapi less anxious gitu. Terus aku mikir gini, apa jangan-jangan sebenarnya yang aku rasain 3 tahun terakhir ini itu sebenarnya juga udah terjadi waktu aku kuliah dan fresh graduate, tapi aku nggak tahu aja. Ini cuman muter aja lingkaran setan pattern. Nah aku mau cari validasi dari Mas Descartes. Mungkin dari kan kalau ngomongin financial mungkin dia terkait juga sama keputusan-keputusan politik, apa environment di sebuah negara atau apapun itu kan. Yang Mas lihat tuh kayak gimana sih? Emang ini sebuah pattern atau sebenarnya enggak kok, tren naik tapi kayak begini tapi agak naik atau begini gitu. Ini Udah mulai masuk investment nih. ya, ini begini, ini bagus ya karena berarti kan yang dilihat itu makin banyak sama kamu ya. Iya. Which is itu hal yang sangat normal terjadi sebetulnya. Ketika kita semakin banyak tahu, semakin banyak khawatirnya, ya kan? Itu sangat normal. Nah, wajar. Tapi yang mau aku bilang seperti ini ya. Itu dari dulu sampai sekarang, dunia itu terus berputar kok. Iya. Ini aku gak akan ngomongin finansialnya karena finansialnya nggak terlalu berubah banyak, investment juga nggak akan terlalu berubah banyak. Oke. Apa sih yang menurut kalian yang membuat ekonomi itu bagus? Atau aku pakai bahasa yang lebih sederhana, ya kan? Lebih mudah mana kita menjadi kaya di Indonesia atau di Singapura? Kayaknya di Indonesia deh. Nggak tahu. Enggak, aku ini random aja. Ini mungkin bias karena aku orang iya. Indonesia dan aku nggak tahu culture di Singapura dan apa yang terjadi secara seluk-beluk untuk aku decision making kan perlu banyak pertimbangan. Yes. Nah di Indonesia aku lebih banyak tahu, jadi kayak oh ya ini aja deh yang aman gitu. At least lebih aman. Yes. Oke. Itu rasional. Oke. Kamu sudah menjawab dengan sangat baik. Oke. Sudah sangat baik. Nah, karena secara logik ya, orang akan lebih mudah untuk kaya di Indonesia memang dibandingkan, dan ini data, dibandingkan dengan di negara yang populasinya kecil. Marketnya lebih kecil kan, ya kan? Kamu juga bisa jualan apa di Singapura? Mungkin segelontoran orang bisa, tapi mayoritas pasti lebih bisa cari duit di Indonesia. Itu fakta, gitu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kamu merasa khawatir sekarang? Kan gitu. Saya yakin yang bikin kamu khawatir bukan hanya soal pemahaman makronya, tetapi apa? Tetapi informasi yang simpang siur di luar sana. Oke. Gitu. Itu adalah informasi yang menimbulkan kekhawatiran tanpa ada solusi. Iya. Gitu. Makanya saya setiap hari itu baca berita. Sebulan sekali baca komik. Karena saya suka baca komik. Penting. Fiction penting juga dijaga ya. Balance. Saya suka baca buku juga, yang non fiksi juga. Saya masih selalu belajar gitu. Tetapi saya sangat jarang untuk mikirin bahasan-bahasan negatif. Oke. Karena seperti yang kita bilang tadi, itu hanya akan menghambat sisi positif manusia. Oke. Nggak ada gunanya. Nah, orang pintar kadang terjebak hal itu. Banyak informasi negatif yang dia terima tanpa dia filter, nggak sadar, sehingga masuk. Jadi buat saya, mau ekonomi kita naik, stagnan ataupun turun, ya kan? Buat saya sih kita masih oke, masih baik-baik saja. Kalau dibilang apakah negara kita akan ya jelek-jeleknya gitu ya, akan jelek atau seperti apa, I have no idea. Cuman saya optimis dengan yang saya lakukan sekarang. Dan apapun yang terjadi, kita manusia itu pasti memiliki skill adaptasi yang tinggi kok. Jadi gak usah khawatir. Kalau khawatir gak ngasilin duit, ngapain kamu khawatir? Optimis jelas ngasilin duit gitu.
kapitalisme. Iya. Sebuah campaign mempositifkan kapitalisme ya. Sebenarnya nggak perlu kita naruh ini kapitalisme di positif dan negatif. Kapitalisme is kapitalisme gitu kan ya. Ya faktanya seperti itu. Kita belajar soal bunga kok di fakultas gitu. Anda di fakultas apa dulu? Aku broadcasting karena aku nggak mau hitung-hitungan. Oke, Anda? Psikologi. Karena nggak mau Psikologi. hitung-hitungan. Guys, jadi gue lagi diwawancara sama psikolog dan di broadcast sama broadcaster. Iya, kurang lebih seperti itu. Bener. Kamu ada something? Enggak. Cukup ya. Paling ini sih. Tadi sebenarnya pertanyaan yang cukup generik dan enak banget buat jadi penutup. Tapi mungkin kalau aku sangat mengerti kalau dirimu nggak terlalu berusaha untuk update apa yang terjadi di thread Twitter atau Instagram. Gila, gue ngurusin itu juga udah pusing gitu kan. Emang apa yang terjadi, guys? Ada aja yang diributin. Ada ya? Ada aja yang diributin. Oh, oke. Ada aja gitu. Tapi tanpa mencoba merelevasikan apa yang terjadi di dunia maya sekarang, practical wisdom untuk orang-orang yang mau mematangkan sisi finansialnya tuh kayak gimana sih, baby stepnya boleh pesan terakhir gak ke teman-teman sini? Ya, jadi emosional itu berhubungan sama rasa cukup ya, apalagi kalau untuk finansial. Rasa cukup dan rasa tahu diri. Oke. Ya, orang itu harus tahu diri, tahu kapasitas dirinya, kan gitu. Kalau tidak mengerti, tidak punya kapasitas untuk ngelola saham, gak usah masuk saham. Tahu kapasitas gak bisa belajar soal saham, gak usah coba-coba investasi saham. Karena harus tahu diri dulu. Kalau mau belajar berarti tahu dirinya gak apa-apa. So, buat kamu yang memang mau finansialnya oke, maka cukupkan hatimu dan tahu diri. Udah itu aja. Nice. Very simple. Ya. Mendapatkan advice tentang kecukupan hati dari seorang kapitalis is not my bingo card today. Iya ya. What a good surprise today gitu ya. Ya wes kalau gitu Mas Andika Diskartes, terima kasih banyak udah sharing hari ini. So kalau gitu aku lagi kan, aku Anes dan Yaser. kita pamit dulu, sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye.